Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Setelah long weekend, Ibu berharap semangat belajar darinya tidak kendor ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Bismillah, mari kita mulai pembelajarannya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, pengamatan seperti ini tidak cukup. Kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Misalnya, seorang penjahit akan mengukur dengan menggunakan meteran jahit untuk membuat baju dengan ukuran yang tepat. Tidak bisa dikira-kira. Kegiatan ini terkait dengan pengukuran. Jadi, apa itu pengukuran? Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Misalnya, mengukur tinggi badan, berat badan, dan umur. Tinggi badan, berat badan, dan umur merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai angka atau nilai disebut besaran. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkal kita, maka kita harus membandingkan panjang meja tersebut dengan panjang jengkal kita. Jengkal kita digunakan sebagai satuan pengukuran. Hasil pengukuran dituliskan dengan angka atau nilai dan satuan. Misalnya, panjang meja 6 jengkal nina. Panjang adalah besaran, 6 adalah angka atau nilai, dan jengkal adalah satuan. Berat badan Nita 50 kg. Berat adalah besaran, 50 adalah angka atau nilai, dan kilogram adalah satuan. Selanjutnya, satuan tidak baku dan satuan baku. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal nina. Panjang meja sama dengan 7 jengkal adi. Mengapa hasil pengukuran berbeda? Hal ini dikarenakan pengukuran menggunakan satuan jengkal atau depa bergantung pada kondisi masing-masing individu yang tentunya berbeda, dipengaruhi oleh tinggi badan, berat badan, panjang lengan, dan sebagainya. Satuan jengkal dan depa termasuk ke dalam satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak resmi, masih tradisional, berdasarkan kebiasaan saja, dan tidak disepakati bersama, sehingga memiliki nilai dan ukuran yang berbeda. Sedangkan, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara resmi, disepakati bersama, sehingga memiliki nilai dan ukuran yang sama di seluruh negara di dunia. Satuan baku dalam sistem internasional atau SI di antaranya meter, kilogram, dan sekon, sehingga dikenal dengan sistem MKS. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Misalnya panjang, memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan. Perhatikan tabel awalan satuan dalam sistem internasional dan kelipatannya. Tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, bisa ditulis pangkatnya atau tidak juga tidak apa-apa. Desi 10 pangkat negatif 1, senti 10 pangkat negatif 2, mili 10 pangkat negatif 3, mikro 10 pangkat negatif 6,
dan nano 10 pangkat negatif 9. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Penulisan awalan menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Contoh, 5 MW adalah 5 juta watt. 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Jauh lebih mudah untuk dikomunikasikan dan lebih sederhana untuk dituliskan. 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter dan 1 sentimeter sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Pengukuran yang baik dan tepat memerlukan alat ukur yang sesuai. Sampai sini, semoga paham. Selanjutnya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok atau besaran dasar adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain. Perhatikan tabel besaran pokok dan satuannya dalam sistem SI. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran, yaitu panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Selain dari yang ketujuh ini, berarti termasuk ke dalam besaran turunan. Alat ukur besaran pokok. Yang pertama, alat ukur panjang. Mistar atau penggaris memiliki tingkat ketelitian pengukuran 0,5 mm atau 0,05 cm. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian pengukuran 0,1 mm. Bagian-bagian jangka sorong diantaranya rahang tetap atas, rahang sorong atas, rahang tetap bawah, tombol kunci, skala utama, skala nonius, rahang sorong bawah, tangkai ukur kedalaman, dan posisi benda yang akan diukur. Mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian pengukuran 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup, poros tetap, poros geser, pengunci, frame, skala utama, skala nonius, pemutar, dan raket. Roll meter atau meteran kayu, dan meteran jahit. Alat ukur massa. Neraca lengan, neraca analitis 2 lengan, neraca digital, timbangan digital, timbangan gantung, timbangan badan, timbangan bayi, timbangan duduk, dan timbangan kodok. Alat ukur waktu. Arloji atau jam tangan, jam dinding, jam beker, jam matahari, jam pasir, dan stopwatch. Alat ukur kuat arus. Ampere meter. Alat
Alat ukur suhu. Termometer laboratorium. Termometer alkohol. Termometer ruangan. Termometer inframerah. Dan termometer bimetal. Alat ukur jumlah zat. Jumlah zat dapat diukur dari massa zat terlarutnya. TDS meter. Alat ukur intensitas cahaya, yaitu lux-meter. Bagian terakhir dari pembahasan kali ini adalah besaran turunan, merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan besaran pokok. Selain ketujuh besaran pokok yang sudah Ibu jelaskan, maka besaran-besaran lainnya termasuk ke dalam besaran turunan. Perhatikan tabel besaran turunan berikut. Ada luas, satuannya meter persegi, volume, satuannya meter kubik, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kecepatan, satuannya meter per sekon, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, gaya, satuannya newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, usaha, satuannya joule atau kilogram meter persegi per sekon kuadrat, daya, satuannya watt atau kilogram meter persegi per sekon pangkat 3, tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi, dan terakhir momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Selain yang terdapat pada tabel, masih banyak lagi besaran turunan yang lainnya. Di antaranya, konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan yang insya Allah akan Ibu bahas pada sesi daring berikutnya. Demikian pembahasan dari Ibu tentang pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Semoga bisa difahami. Silahkan dibuka classroom-nya untuk tugas berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.